Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Rifda Nabila, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Tak lupa juga kepada teman-teman semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Untuk kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Barang Normal, Barang Inferior, Barang Substitusi, dan Barang Komplementer. Dengan tim penyusun yang pertama Mega Silvia dengan NIM 178, yang kedua Salsabila Sukardi dengan NIM 005, yang ketiga Muhammad Nimer Eka Febrian dengan NIM 012, dan yang keempat Erika Ratna Septiani dengan NIM 019. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan materinya. Barang normal merupakan sesuatu barang yang dinamakan apabila mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Kebanyakan barang yang ada dalam masyarakat adalah pada golongan ini. Barang normal juga merupakan barang yang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakat bertambah, yang berarti jika barang tersebut memiliki elastisitas permintaan positif. Istilah normal tidak merujuk pada kualitas barang tersebut. Barang normal itu mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh barang normal seperti TV, kulkas, kipas angin, peralatan dapur, dan lainnya. Yang kedua yaitu barang inferior. Apa sih pengertian dari barang inferior itu? Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Seperti contoh, ubi kayu. Ubi kayu adalah suatu contoh barang inferior. Pada pendapatan yang sangat rendah, orang-orang akan mengonsumsi ubi kayu sebagai pengganti beras ataupun makanan ringan. Kalau pendapatan meningkat, maka konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli barang makanan lainnya dan mengurangi konsumsinya terhadap ubi kayu. Barang substitusi. Para ahli ekonomi tidak pernah mengungkapkan secara mendalam dan terperinci tentang barang substitusi. Namun secara sederhana, sebuah produk dapat dikatakan sebagai barang substitusi bila digunakan dengan fungsi sama, namun dengan bentuk atau merek yang berbeda. Alasan bisa muncul barang substitusi adalah karena ketika terjadi kenaikan harga, konsumen memilih produk yang lebih murah. Barang substitusi dibagi menjadi dua, barang substitusi sempurna dan barang substitusi tidak sempurna. Barang substitusi sempurna maksudnya adalah barang dengan sifat yang identik satu sama lain, baik dari segi fungsi, manfaat, dan bentuk, sehingga tipe barang substitusi ini dapat digunakan dengan cara yang sama dengan jasa maupun barang yang digantikan. Barang substitusi tidak sempurna dikenal juga dengan istilah substitusi dekat, kalau substitusi sebagai tingkat substitusinya lebih rendah. Produk atau layanan yang termasuk dalam tipe ini memberikan karakteristik kinerja yang mirip dan ditargetkan pada pasar yang sama. Kemiripan kedua barang membuat konsumen harus mempertimbangkan dengan seksama. Selanjutnya yaitu barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang nilai guna atau manfaatnya itu saling melengkapi. Barang komplementer merupakan kesatuan dari dua barang atau lebih yang saling melengkapi. Jadi, bila salah satu barang tidak ada, barang yang lainnya juga mengalami penurunan fungsi, manfaat, dan nilai guna. Bahkan, bisa jadi kita tidak bisa menikmati atau memanfaatkan barang tersebut sama sekali, karena hubungan antara kedua barang tersebut memiliki keterikatan. Kemudian ciri-ciri barang komplementer. Yang pertama, barang harus berpasangan dengan barang yang lain. Barang komplementer itu memiliki keterikatan fungsi dengan barang lainnya, maka disebut sebagai barang yang berpasangan. Yang kedua, barang komplementer mempunyai nilai yang lebih kecil. Maksudnya, nilai suatu barang komplementer baru akan naik jika dipasangkan dengan barang yang sudah menjadi pasangannya. Jika begitu, berarti produk komplementer sudah bisa dipakai dengan tepat. Kemudian yang ketiga, barang tidak dapat berfungsi sendiri. Contoh dari barang komplementer ada laptop dan charger. Laptop menjadi barang utamanya, sedangkan charger menjadi barang komplementer.
Bila laptop kehabisan baterai dan tidak ada charger, maka laptop tidak akan berfungsi dengan baik. Begitupun charger yang tidak bisa memiliki nilai fungsi, manfaat, dan guna bila tidak digunakan dengan laptop atau alat elektronik lainnya. Yang kedua ada sikat gigi dan pasta gigi. Sikat gigi adalah barang utama yang memerlukan barang pelengkap seperti pasta gigi. Nilainya akan meningkat ketika kedua barang ini digunakan bersamaan, karena memiliki sifat saling melengkapi. Kesimpulannya, dalam ilmu ekonomi terdapat 3 jenis barang yang bisa digunakan oleh manusia untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. 3 jenis barang tersebut adalah barang ekonomi, barang elit, dan barang bebas. Di makalah ini dijelaskan tentang barang ekonomi yang terdiri dari barang normal, barang inferior, barang substitusi, dan barang komplementer, di mana dari ketiga barang itu memiliki pengertian dan ciri-cirinya sendiri.